Pertempuran Tours, juga dikenal sebagai Pertempuran Poitiers, terjadi pada 10 Oktober 732 di dekat kota Tours, Prancis. Perang ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Eropa, di mana pasukan Frank pimpinan Charles Martel berhasil mengalahkan pasukan Umayyah pimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Latar belakang perang ini adalah ekspansi kekuasaan Umayyah ke wilayah Eropa setelah penaklukan Spanyol pada tahun 711. Pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi, gubernur Al-Andalus, bergerak ke utara dan menyerang wilayah Frank. Charles Martel, penguasa Austrasia, memimpin pasukan Frank untuk menghadapi serangan tersebut. Pertempuran Tours berlangsung selama beberapa hari dengan kedua belah pihak saling menyerang dan bertahan. Pasukan Frank menggunakan taktik defensif, memanfaatkan kondisi alam yang menguntungkan seperti lereng bukit dan pepohonan untuk melemahkan serangan kavaleri Umayyah. Sementara itu, pasukan Umayyah mengandalkan kekuatan kavaleri mereka untuk menghancurkan pasukan Frank. Pada akhirnya, pasukan Umayyah mengalami kekalahan besar dengan Abdurrahman Al-Ghafiqi terbunuh dalam pertempuran. Kekalahan ini menandai akhir dari ekspansi Umayyah ke Eropa dan memperkuat kekuasaan Frank di wilayah tersebut. Penyebab kekalahan Umayyah: kurangnya pengetahuan tentang kondisi alam. Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak memahami kondisi alam di wilayah yang baru dimasukinya, sehingga pasukan Umayyah kesulitan menghadapi taktik defensif pasukan Frank. Kelemahan intelijen. Pasukan Umayyah tidak mengetahui kekuatan pasukan Frank secara pasti, sehingga mereka tidak dapat menyiapkan strategi yang efektif. Melemahnya ruhiyah muslimin. Kemenangan demi kemenangan yang diperoleh pasukan Umayyah sebelumnya membuat mereka menjadi lengah dan kehilangan semangat jihad. Dampak pertempuran Tours: menghentikan ekspansi Umayyah ke Eropa. Kekalahan pasukan Umayyah dalam pertempuran Tours menandai akhir dari ekspansi kekuasaan Umayyah ke wilayah Eropa. Memperkuat kekuasaan Frank. Kemenangan pasukan Frank dalam pertempuran Tours memperkuat kekuasaan mereka di wilayah Eropa dan membentuk fondasi bagi kekuasaan Karolingian. Menentukan nasib Eropa. Pertempuran Tours dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Eropa yang menentukan nasib benua tersebut dan membentuk identitas Eropa modern. Abdurrahman Al-Ghafiqi, gubernur Al-Andalus, memimpin pasukan Umayyah dalam Perang Tours pada tahun 730 Masehi. Meskipun pada akhirnya pasukan Umayyah mengalami kekalahan, Al-Ghafiqi menunjukkan kepemimpinan dan strategi brilian dalam pertempuran tersebut. Strategi brilian Abdurrahman Al-Ghafiqi. Pemilihan rute serangan. Al-Ghafiqi memilih rute serangan melalui wilayah Aquitaine yang saat itu diperintah oleh Duke Odo. Rute ini memungkinkan pasukan Umayyah untuk menyerang wilayah Frank dari arah barat daya, memanfaatkan kelemahan pertahanan Frank di wilayah tersebut. Penggunaan kavaleri. Al-Ghafiqi mengandalkan kekuatan kavaleri Umayyah yang terkenal dengan kecepatan dan mobilitasnya. Kavaleri ini memungkinkan pasukan Umayyah untuk melakukan serangan cepat dan menghancurkan pertahanan lawan. Pemanfaatan intelijen. Al-Ghafiqi melakukan pengintaian terhadap pasukan lawan, memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Hal ini memungkinkannya untuk menyiapkan strategi yang efektif dan mengantisipasi pergerakan lawan. Taktik serangan. Al-Ghafiqi menggunakan taktik serangan beruntun, dengan pasukan kavaleri melakukan serangan cepat dan pasukan infanteri mengikuti untuk memperkuat serangan. Taktik ini memungkinkan pasukan Umayyah untuk menghancurkan pertahanan lawan dan mencapai kemenangan. Kekurangan strategi Al-Ghafiqi. Kurangnya pengetahuan tentang kondisi alam. Al-Ghafiqi tidak memahami kondisi alam di wilayah yang baru dimasukinya, sehingga pasukan Umayyah kesulitan menghadapi taktik defensif
pasukan Frank yang memanfaatkan kondisi alam. Kelemahan logistik. Pasukan Umayyah mungkin mengalami kesulitan logistik dalam mempertahankan pasukan yang besar dan melakukan serangan jauh dari basis mereka di Al-Andalus. Meskipun pada akhirnya pasukan Umayyah mengalami kekalahan, strategi brilian Al-Ghafiqi dalam Perang Tours menunjukkan kepemimpinan dan kemampuan militer yang luar biasa. Kekalahan ini tidak mengurangi nilai strategi yang digunakannya, dan Al-Ghafiqi tetap dianggap sebagai salah satu pemimpin militer terbaik dalam sejarah Islam. Raja Charles Martel, penguasa Austrasia, memimpin pasukan Frank dalam Perang Tours pada tahun 730 Masehi. Meskipun pasukan Umayyah dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi, seorang jenderal yang berpengalaman, Charles Martel berhasil memimpin pasukan Frank untuk mengalahkan pasukan Umayyah. Fakta mengejutkan tentang Raja Charles Martel. Kepemimpinan yang efektif. Charles Martel menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam Perang Tours, memimpin pasukan Frank untuk mengalahkan pasukan Umayyah yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Taktik pertahanan yang cerdas. Martel menggunakan taktik pertahanan yang cerdas, memanfaatkan kondisi alam dan kekuatan pasukan Frank untuk melemahkan serangan kavaleri Umayyah. Penggunaan pasukan infanteri. Martel mengandalkan kekuatan pasukan infanteri Frank yang dipersenjatai dengan tombak dan perisai. Pasukan infanteri ini membentuk dinding pertahanan yang kuat dan menghancurkan serangan kavaleri Umayyah. Kemampuan adaptasi. Martel menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi perubahan situasi di lapangan. Ia dapat menyesuaikan strategi dan taktik pasukan Frank untuk menghadapi serangan Umayyah. Kontribusi Charles Martel dalam sejarah. Menghentikan ekspansi Umayyah. Kemenangan Charles Martel dalam Perang Tours menghentikan ekspansi Umayyah ke Eropa dan memperkuat kekuasaan Frank di wilayah tersebut. Membentuk fondasi kekuasaan Karolingian. Kemenangan Martel dalam Perang Tours membentuk fondasi bagi kekuasaan Karolingian, yang kemudian menjadi salah satu kekuatan besar di Eropa pada abad pertengahan. Meningkatkan stabilitas politik. Kemenangan Martel juga meningkatkan stabilitas politik di wilayah Frank, memungkinkan terjadinya perkembangan ekonomi dan budaya yang signifikan. Dengan demikian, Charles Martel merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Eropa yang menunjukkan kepemimpinan dan kemampuan militer yang luar biasa dalam Perang Tours. Kemenangannya tidak hanya menghentikan ekspansi Umayyah ke Eropa, tetapi juga membentuk fondasi bagi kekuasaan Karolingian yang kemudian menjadi kekuatan besar di Eropa. Pertempuran Tours yang terjadi pada tahun 732 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam dan Eropa. Bagi umat Islam, pertempuran ini memiliki makna yang mendalam dan menjadi bagian dari narasi tentang ekspansi Islam ke Eropa. Pandangan umat Islam tentang pertempuran Tours. Ekspansi Islam ke Eropa. Pertempuran Tours merupakan bagian dari upaya ekspansi Islam ke Eropa yang dimulai pada abad ke-8 Masehi. Umat Islam memandang pertempuran ini sebagai salah satu babak dalam sejarah penyebaran Islam di benua Eropa. Kekalahan pasukan Umayyah. Kekalahan pasukan Umayyah dalam pertempuran Tours dianggap sebagai titik balik dalam sejarah ekspansi Islam ke Eropa. Meskipun pasukan Umayyah telah mencapai keberhasilan besar dalam penaklukan Spanyol, kekalahan di Tours menandai akhir dari ekspansi mereka ke wilayah Frank. Strategi dan taktik. Umat Islam memandang strategi dan taktik yang digunakan oleh pasukan Umayyah dalam pertempuran Tours sebagai contoh dari kemampuan militer Islam pada masa itu. Meskipun pada akhirnya mereka kalah, taktik dan strategi yang digunakan menunjukkan kecerdasan dan kemampuan militer yang tinggi.
Pengaruh terhadap sejarah Islam. Pertempuran Tours memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sejarah Islam di Eropa. Kekalahan pasukan Umayyah membatasi penyebaran Islam di wilayah Frank dan mempengaruhi dinamika politik dan agama di Eropa pada abad pertengahan. Refleksi dan pembelajaran. Pentingnya adaptasi. Umat Islam dapat belajar dari pertempuran Tours tentang pentingnya adaptasi dalam menghadapi musuh yang berbeda. Pasukan Umayyah gagal menyesuaikan diri dengan taktik dan kondisi medan perang di Eropa yang menjadi salah satu faktor kekalahan mereka. Kekuatan dan kelemahan. Pertempuran Tours juga menunjukkan kekuatan dan kelemahan pasukan Umayyah. Umat Islam dapat mempelajari dari keberhasilan dan kegagalan pasukan Umayyah untuk meningkatkan kemampuan militer dan strategi mereka di masa depan. Peran pemimpin. Peran pemimpin seperti Abdurrahman Al-Ghafiqi dalam pertempuran Tours menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam peperangan. Umat Islam dapat mempelajari dari contoh kepemimpinan Al-Ghafiqi untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka sendiri. Dengan demikian, pertempuran Tours merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran dan refleksi bagi umat Islam. Kekalahan pasukan Umayyah tidak mengurangi semangat dan kemampuan militer umat Islam, tetapi menjadi bagian dari narasi tentang upaya penyebaran Islam di Eropa. Pertempuran Tours pada tahun 732 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Eropa dan Islam. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi hampir mencapai kemenangan, tetapi akhirnya mengalami kekalahan. Dan mundurnya pasukan Muslim masih menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mundurnya. Pasukan Muslim. Kematian Abdurrahman Al-Ghafiqi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi mundurnya pasukan Muslim adalah kematian Abdurrahman Al-Ghafiqi, pemimpin pasukan Muslim. Kematian pemimpin dapat mempengaruhi moral dan semangat pasukan, sehingga mereka kehilangan arah dan tujuan. Kurangnya cadangan pasukan. Pasukan Muslim mungkin tidak memiliki cadangan pasukan yang cukup untuk mempertahankan serangan mereka. Ketika pasukan Muslim kehilangan pemimpin mereka, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melanjutkan serangan. Taktik pasukan Frank. Pasukan Frank yang dipimpin oleh Charles Martel menggunakan taktik defensif yang efektif, memanfaatkan kondisi alam dan kekuatan pasukan mereka untuk melemahkan serangan pasukan Muslim. Ketika pasukan Muslim kehilangan momentum, pasukan Frank dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kurangnya pengetahuan tentang wilayah. Pasukan Muslim mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang wilayah yang mereka serang. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan serangan yang efektif dan memanfaatkan kondisi alam. Dampak dari kekalahan pasukan Muslim. Menghentikan ekspansi Muslim. Kekalahan pasukan Muslim dalam pertempuran Tours menghentikan ekspansi Muslim ke Eropa dan membatasi penyebaran Islam di wilayah Frank. Meningkatkan stabilitas politik Frank. Kemenangan pasukan Frank dalam pertempuran Tours meningkatkan stabilitas politik di wilayah Frank dan memperkuat kekuasaan Charles Martel. Pengaruh terhadap sejarah Eropa. Pertempuran Tours memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sejarah Eropa, membentuk dinamika politik dan agama di benua tersebut. Dengan demikian, mundurnya pasukan Muslim dalam pertempuran Tours dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kematian pemimpin mereka, kurangnya cadangan pasukan, taktik pasukan Frank, dan kurangnya pengetahuan tentang wilayah. Kekalahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sejarah Eropa dan Islam. Pertempuran Tours pada tahun 732 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Eropa dan Islam
Meskipun pertempuran ini terjadi lebih dari 1.200 tahun yang lalu, masih ada beberapa jejak peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini. Jejak peninggalan pertempuran Tours, monumen dan patung. Di kota Tours, Prancis, terdapat beberapa monumen dan patung yang memperingati pertempuran Tours dan Charles Martel, pemimpin pasukan Frank. Monumen-monumen ini menjadi simbol kemenangan pasukan Frank dan kekuatan kekuasaan Karolingian. Museum di kota Tours dan sekitarnya memiliki koleksi artefak dan dokumen yang terkait dengan pertempuran Tours. Museum-museum ini dapat memberikan informasi yang berharga tentang sejarah pertempuran dan kehidupan pada masa itu. Lokasi pertempuran. Meskipun lokasi pasti pertempuran Tours masih diperdebatkan oleh sejarawan, beberapa lokasi di sekitar kota Tours telah diidentifikasi sebagai kemungkinan lokasi pertempuran. Lokasi-lokasi ini dapat menjadi tujuan wisata sejarah yang menarik. Dokumen sejarah. Dokumen-dokumen sejarah seperti kronik dan anales dapat memberikan informasi yang berharga tentang pertempuran Tours. Dokumen-dokumen ini dapat ditemukan di perpustakaan dan arsip di Eropa. Artefak perang. Beberapa artefak perang seperti senjata dan perlengkapan perang dapat ditemukan di museum dan koleksi pribadi. Artefak-artefak ini dapat memberikan gambaran tentang teknologi dan taktik perang pada masa itu. Pentingnya, melestarikan jejak peninggalan mengingat sejarah. Jejak peninggalan pertempuran Tours dapat membantu mengingat sejarah dan mengenang peristiwa penting dalam sejarah Eropa dan Islam. Pendidikan. Jejak peninggalan dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengajarkan sejarah dan kehidupan pada masa lalu. Wisata sejarah. Jejak peninggalan dapat menjadi tujuan wisata sejarah yang menarik, memungkinkan orang-orang untuk mengalami dan memahami sejarah secara langsung. Penelitian. Jejak peninggalan dapat menjadi sumber penelitian yang berharga bagi sejarawan dan peneliti, memungkinkan mereka untuk memahami lebih baik tentang peristiwa dan kehidupan pada masa lalu. Dengan demikian, jejak peninggalan pertempuran Tours dapat memberikan informasi yang berharga tentang sejarah dan kehidupan pada masa lalu. Melestarikan jejak peninggalan ini penting untuk mengingat sejarah, pendidikan, wisata sejarah, dan penelitian